Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soli-soliha paut ite bina cendekia sumanu? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman soli-soliha paut ite bina cendekia, untuk kegiatan siroh kali ini kita bersama Bu Atin dengan menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi. Beliau adalah Jubair bin Awam. Disimak yuk teman-teman. Jubair bin Awam, sang penolong Nabi. Jubair adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jubair adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga termasuk asatidul awalun atau golongan pertama masuk Islam. Jubair lahir 15 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi. Ayahnya adalah Awam bin Walid. Ibunya Safiyah binti Muthalib. Ayah Jubair meninggal saat Jubair masih kecil. Sedangkan ibunya adalah wanita pemberani dan sangat tegas dalam mendidik anaknya. Sejak kecil, ibunya mendidik Jubair agar menjadi laki-laki yang berjiwa besar dan kuat raganya. Jubair merupakan anak yang rajin belajar dan pekerja keras. Sejak kecil, ia sudah pandai menunggang kuda. Jubair masuk Islam saat usianya 15 tahun. Ia masuk Islam setelah mendengarkan dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan ibu Jubair masuk Islam langsung dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu Jubair adalah saudara kandung ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat masuk Islam, Jubair mendapat tantangan dan siksaan dari Quraisy. Namun hal itu tidak membuatnya meninggalkan Islam. Suatu hari, Jubair mendengar bahwa Rasulullah diculik oleh kaum Quraisy. Jubair sangat marah. Dia segera mengambil pedang, lalu dia pergi untuk membebaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jubair menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar ceritanya, lalu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Jubair bin Awam. Saat diperintahkan untuk hijrah, semua sahabat Nabi berangkat ke Madinah. Mereka berangkat dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui kaum kafir di Mekah. Namun, ada 3 sahabat pemberani yang pergi dengan terang-terangan. Mereka yaitu Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Jubair bin Awam. Jubair mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu berada di barisan paling depan. Jubair adalah sahabat yang pertama kali menghunuskan pedang untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Jubair juga terlihat
pada saat perang Badar. Bahkan ia mendapat pujian langsung dari Rasulullah. Rasulullah memujinya dengan berkata, "Aku melihat malaikat Jibril datang dan membantu kita dalam memerangi kaum kafir." Jibril datang dengan memakai baju dan surban seperti yang dipakai Jubair bin Awam. Perang Khandaq, Rasulullah meminta Jubair untuk memata-matai musuh. Jubair menjadi mata-mata sebanyak 2-3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Jubair dalam sabdanya, "Setiap nabi memiliki pembela atau hawari, dan pembelaku adalah Jubair." Sejak usia 17 tahun, Jubair bin Awam telah menunjukkan keberaniannya dalam memerangi kaum kafir. Dia selalu meletakkan pedang dan tombaknya di atas pundak, sehingga membuat musuh takut saat melihatnya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Orang yang paling berani adalah Jubair bin Awam. Dia telah berjihad, membela Islam, dan menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian." Jubair bin Awam adalah seorang pedagang yang sukses di masanya. Jubair juga sangat dermawan. Di akhir hayatnya, dia mewariskan sepertiga hartanya untuk disedekahkan. Jubair mempunyai 1.000 pekerja yang mengurus lahan pertanian. Hasil pertaniannya semua diinfakkan di jalan Islam. Jubair juga pernah menjual satu rumah seharga 600.000 dinar. Semua hasil penjualannya diinfakkan kepada fakir miskin. Jubair bin Awam juga sangat tegas mendidik anak-anaknya, hingga anak-anak beliau menjadi anak-anak yang hebat di zamannya. Abdullah bin Jubair menjadi khalifah, Mus'ab bin Jubair menjadi raja Arab, sedangkan Urwah bin Jubair adalah ulama yang terkenal di zamannya. Jubair bin Awam meninggal pada usia 64 tahun. Saat pedang Jubair dibawakan kepada Ali, ia berucap, "Demi Allah, inilah pedang yang mulia, yang senantiasa disematkan pemiliknya untuk melindungi Rasulullah dari mara bahaya." Nah, itu tadi ya teman-teman, kisah Jubair bin Awam yang berani membela agama, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dermawan, dan juga pekerja keras. Semoga kita dapat meladani kisah-kisah para sahabat Nabi. Demikian sirah dari Bu Atin kali ini. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita selanjutnya di Jumat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.